Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayulaneng Putri, absen 8 dari kelas 12 farmasi. Saya akan menjelaskan tentang mineral dan vitamin. Farmakologi vitamin dan mineral. Vitamin merupakan suatu senyawa organik yang ada dalam tubuh dengan jumlah lebih sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Larutan vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin D dan vitamin C. Vitamin yang tidak larut dalam air, contohnya vitamin A, D, E, dan vitamin K. Vitamin A. Sumber vitamin A yaitu susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, hati, buah-buahan berwarna merah dan kuning seperti cabai merah, wortel, pisang, papaya, dan lain-lain. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin A yaitu kabur senja, katarak, infeksi saluran pernafasan, menurunnya imun pada tubuh, dan kulit yang tidak sehat. Selanjutnya vitamin B1. Sumber vitamin B1 ada gandum, daging, susu, kacang hijau, ragi, beras, dan telur. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan B1 yaitu kulit kering, kusik, busik, kulit bersisik, daya tahan tubuh yang berkurang. Vitamin B2. Sumber vitamin B2 yaitu sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B2 yaitu turunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Vitamin B3. Sumber vitamin B3 ada buah-buahan, gandum, ragi, hati, ikan, ginjal, kentang manis, dan daging unggas. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B3: 1. Gangguan sistem pencernaan, 2. Otot mudah kram dan kejang, 3. Insomnia, 4. Badan lemas, 5. Mudah mual dan muntah. Vitamin B5. Sumber vitamin B5 daging, susu, sayur-sayuran hijau, hati, dan kacang hijau. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin B5: otot mudah kram, sulit tidur, kulit pecah-pecah, dan bersisik. Vitamin B6. Sumber vitamin B6 ada kacang-kacangan, jagung, beras, pati, hati, ikan, beras tumbuk, ragi, dan daging. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin B6: pelag alias kulit pecah-pecah, kram pada otot, insomnia atau sulit tidur. Vitamin B12. Sumber vitamin B12 ada telur, hati, dan daging. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin B12: 1. Kurang darah atau anemia, lemas, letih, lesu, dan capek, 3. Penyakit pada kulit. Vitamin C. Sumber vitamin C ada jambu kluthuk, jambu batu, jeruk, tomat, nanas, dan sayuran segar. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin C: mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian. Vitamin D. Sumber vitamin D yaitu minyak ikan, susu, telur, keju. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin D: 1. Gigi akan mudah rusak, 2. kejang pada otot, 3. Pertumbuhan tulang tidak normal yang biasanya betis kaki akan menjadi O. Vitamin E. Sumber vitamin E yaitu ikan, ayam, kuning telur, kecambah, ragi, minyak tumbuh-tumbuhan. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin E:
yaitu mandul bagi pria maupun wanita, dan gangguan syaraf otot. Vitamin K, sumber vitamin K ada susu, kuning telur, sayuran segar. Penyakit yang timbul akibat kekurangan vitamin K, darah akan sulit membeku bila terluka. Sekarang kita akan masuk ke bab mineral. Mineral adalah zat anorganik yang dalam jumlah kecil bersifat penting bagi proses metabolisme tubuh. Sedangkan elemen spura adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg, yakni zat besi, seng, tembaga, mangan, molybdenum, fluor, krom, iodium, selenium, dan kobalt. Fungsi masing-masing sangat berbeda. 1. Ca dan P. Sebagian besar bertanggung jawab bagi kekuatan kerangka. 2. K, Mg, dan P untuk membentuk sistem pendapar intraseluler. 3. Na dan Cl berperan penting di ruang ekstraseluler sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. 4. Banyak elemen spura merupakan kofaktor dari metaloenzim, misalnya Fe, Zn, Mn, Mg, dan Cu yang mengatalisis banyak proses metabolisme. 5. F dan Sr merupakan zat penting bagi tulang gigi dan emalnya. 6. Rhodium merupakan bahan baku bagi sistem hormone tiroid. Dari elemen-elemen spura hanya Fe, Zn, L, F, dan Sr yang digunakan sebagai obat. Zat-zat lainnya hanya digunakan sebagai tambahan pada preparat multivitamin atau sebagai suplemen makanan. Obat-obat terdiri dari 1. Kalium klorida merupakan kation yang penting dalam cairan intrasel dan merupakan zat penting untuk mengatur keseimbangan asam-asam serta isotonik sel. 2. Natrium klorida merupakan kation yang penting dari cairan ekstrasel dan berperan penting pada regulasi tekanan osmotik sel, juga berperan pada pembentukan perbedaan-perbedaan potensial listrik dalam kontraksi otot dan penerusan impuls saraf. 3. Kalsium, fungsi utamanya adalah bahan-bahan pembangun tulang, berperan pada regulasi daya rangsang dan kontraksi otot-otot, serta penerusan impuls saraf. 4. Seng sulfat, kadar seng dalam tubuh agak tinggi dibanding elemen supra lainnya, dan sebagian dalam tulang dan prostat. Fungsinya adalah sebagai kofaktor dan minimal 100 enzim yang terlibat dalam proses metabolisme. 5. Fluoride atau fluor. Fluor terutama ditimbun sebagai apatit di dentin dan email, juga dalam tiroid dan ginjal. Ekskresinya melalui saluran kemih dan keringat pada transpirasi berlebihan. 6. Strontium klorida. Elemen ini berguna melindungi gigi terhadap pengaruh suhu panas maupun dingin, dan juga pengaruh kimiawi, asam, gula yang disertai nyeri. 7. Magnesium terdapat dalam tulang dan cairan intrasel, juga sebagai kofaktor enzim-enzim yang menghasilkan energi, berperan penting dalam kontraksi otot. 8. Krom digunakan untuk kerja insulin yang optimal dalam bentuk aktivitasnya sebagai senyawa organik atau GTF, glukose tolerance faktor, yang 20 kali lebih aktif dari garam-garam krom anorganik. Tembaga merupakan kofaktor bagi sitokoromoksidase dan beta hidroksilase yang mengubah dopamin menjadi noradrenalin, juga penting bagi sintesis hemoglobin. Kekurangannya dapat menyebabkan kelambanan psikomotor, serangan epilepsi, serta kelainan pada rambut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.